Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita akan membahas salah satu karakteristik dari pemrograman OOP, yakni kemampuan untuk melakukan encapsulation atau yang lazim juga disebut dengan data hiding. Data hiding kalau diterjemahkan secara literal berarti menyembunyikan data. Nah, apa maksud encapsulation ataupun data hiding ini? Kita akan coba belajar langsung menggunakan contoh. Saya akan buat sebuah kelas baru. Kelas ini merepresentasikan sebuah wadah. Katakanlah kita wadah yang berisi telur. Ini sebagai contoh saja ya. Agar mudah. Jadi saya punya kelas wadah telur. Sesuai namanya, wadah ini tentunya akan menampung telur. Satuannya tentunya karena telur itu diskrit, maka bentuknya adalah integer. Ya, bukan, tidak ada 1,5 telur, ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kita buat salah satu fieldnya itu adalah berapa jumlah telurnya, jadi isinya. Bisa kasih komentar jumlah telur di dalam wadah. Oke. Kelasnya awalnya sesederhana ini. Kemudian menggunakan kelas tersebut kita bisa membuat objeknya, misalkan wadah sama dengan new wadah telur. Oke. Karena wadah telur memiliki field isi, kita bisa langsung akses isi ini, kemudian bisa memberikan nilai tertentu. Jika kita bisa mengatakan bahwa objek wadah ini berisi telur. Coba kita jalankan seperti apa. Oke. Karena kita isi 10, wadahnya berisi 10 butir telur. Oke, sampai sini tidak ada masalah ya. Nah, kemudian kita akan mengenalkan satu atribut baru. Bagaimana kalau wadahnya sebenarnya punya kapasitas maksimal? Misalkan di sini ada field lagi, tentu kapasitas juga tipe datanya integer. Kemudian kode kita jadi seperti ini. Kita bisa mengatur wadahnya, kapasitasnya. Oke. Ada yang janggal? Ya, kapasitasnya 5, tapi wadahnya bisa kita isi dengan 10. Seharusnya ini tidak bisa terjadi ya. Jadi kalau kapasitasnya 5, kita tentunya tidak boleh mengisi dengan 10 butir telur. Nah, apa yang bisa dilakukan jika kasusnya seperti ini? Disinilah apa yang disebut dengan data hiding tadi atau encapsulation itu bisa kita manfaatkan. Apa yang kita lakukan? Kita bisa membuat field isi menjadi tidak bisa diakses secara langsung. Caranya adalah dengan memberikan ini disebut dengan access modifier. Jadi kita membatasi akses terhadap field isi ini sehingga isi tidak bisa diakses secara langsung. Kita perhatikan efeknya. Nah, ini langsung ada error nih. Isi yang tadinya kita isi 10 sekarang udah ada merahnya. Coba kita lihat kenapa. Oke.
the field wadah telur isi is not visible. Iya, nggak boleh diakses karena kita sudah membuat modifiernya menjadi private. Artinya apa? Private itu akan mengakibatkan entah itu field atau property, entah itu method, hanya bisa diakses dari dalam objek bersangkutan, nggak bisa diakses dari luar. Jadi private itu kalau diartikan literal berarti pribadi, hanya ada di internal, tidak bisa dilihat dari eksternal. Oke, di sini isi sekarang menjadi internal, tidak bisa diakses dari kelas utama ini. Nah, lantas bagaimana cara kita mengisi isi? Kita bisa membuatkan metode khusus. Misalkan dalam contoh ini saya akan buat metodenya hanya bisa mengisi satu demi satu. Misalkan namanya adalah saya akan berikan ini. Oke. Saya siapkan sebuah metode, instance method tepatnya, bernama tambah telur, menghasilkan atau mereturn satu nilai bertipe boolean, true atau false. Jadi kalau berhasil nambahin telur akan return true, kalau gagal hasilnya false. Kenapa mesti ada berhasil dan gagal? Karena kita perlu membandingkan dengan kapasitasnya. Seperti ini kodenya. Kalau isi saat ini ya masih lebih kecil dari kapasitas, maka kita bisa tambahkan isinya 1. Ingat, plus berarti increment 1. Oke, kita siapkan dulu di sini. Sukses. Oke, di sini berarti sukses menambah menjadi true. Else tentu saja sukses sama dengan false. Baru terakhir ke nilai booleannya kita return. Jadi sekarang kita tidak bisa mengisi langsung sejumlah isi tertentu, tapi kita harus mengakses melalui metode ini, tambah telur. Sehingga misalkan di sini katakan kapasitas tetap 5, yang bisa kita lakukan adalah tambah telur. Perhatikan bahwa sekarang sudah ada metode tambah telur. Ya, idealnya karena metode ini untuk diakses dari sembarang tempat, kita juga bisa memberikan akses modifier yang lebih eksplisit, yakni public, sehingga ini bisa digunakan di mana saja. Oke, tambah telur ya. Cek dulu, masih ada yang sepertinya ya, kalau di save. Nah, wadah isi sekarang kita tetap butuh isi jumlahnya berapa begitu, tapi kan kita sudah buat isinya private. Kita buat lagi khusus satu metode untuk memberikan informasi berapa isi telur pada wadah saat ini. Sini kita bisa return isi, sehingga di sini save dulu, sehingga di sini kita ganti dengan get isi. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, berapa telurnya? Berarti mestinya telurnya ada 1 butir, karena kita baru menambah 1 kali saja. Coba kita. Oke. Kalau kita panggil lagi, jadi 2. Lalu kita pakai loop.
katakanlah kita isi 7 kali, apa yang terjadi? Oke, kapasitas tetap 5, kita coba isi selama 7 kali. Kita lihat akhirnya wadah berisi berapa telur. Wadahnya tetap berisi 5. Kenapa? Karena pada saat menambahkan ke 6 dan ke 7 itu tidak dilakukan karena melebihi kapasitas. Agar lebih eksplisit, mari kita kita bungkus dalam setiap iterasi. Misalkan ini kan hasilnya true false ya, jadi kita bisa lihat kapan dia berhasil. Nah, kita bisa deteksi jika sukses. Saya copy paste ini aja. Berhasil menambah telur, biar pendek tulis berhasil saja, berhasil. Wadah sekarang berisi, biar terlihat, saya taruh di bawah ya, sekian butir telur. Sebaliknya, jika sukses menjadi false, isi dengan wadah sudah penuh. Sehingga mestinya isinya tidak berubah. Mari kita coba jalankan. Oke, pertama kali berhasil. Kenapa? Karena kapasitasnya masih belum penuh. Kedua kali berhasil, ketiga kali berhasil, 4 kali berhasil, sampai ke 5. Baru ke 6 dan ke 7 wadahnya penuh, sehingga tidak terjadi penambahan isi. Caranya ini kita ganti, misalkan menjadi 3 saja, apa yang terjadi? Oke. Ini yang terjadi karena kita membatasi akses terhadap properti isi dari wadah tersebut, maka kode program hanya boleh menambah isinya melalui metode yang sudah kita sediakan. Nah, perhatikan bahwa inilah yang disebut dengan data hiding. Isi ini di hide, disembunyikan, sehingga tidak bisa diganti nilainya sembarang. Kenapa? Karena kita butuh agar nilainya ini tetap valid. Kemudian kalau memang mau ditambah isinya, kita sediakan metode yang memang fungsinya untuk itu. Nah, inilah yang disebut dengan encapsulation dalam teknik encapsulation dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, manfaatnya ini kita bisa menyembunyikan kompleksitas internal dari kode yang kelihatan dari luar, hanya yang perlu saja, yang perlu dipakai dari luar. Jadi kelasnya bisa sangat rumit, tapi yang diekspos keluar cukup cuma yang perlu dipakai saja. Dan kita bisa menaruhkan logik di sini, logika untuk memastikan apa yang dilakukan oleh user itu tidak menyebabkan validitas dari objeknya menjadi salah ya. Jadi manfaatnya di situ kita bisa menyembunyikan sehingga kita bisa memastikan penggunaan objeknya selalu benar. Ini yang disebut dengan encapsulation atau data hiding dalam bentuk yang sangat sederhana. Itu dulu untuk saat ini. Nanti kita akan tambah dengan pembahasan mengenai getter setter yang sebenarnya juga terkait dengan encapsulation. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.